Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsa SPD. Di sini saya sebagai materi bela negara. Sebelum saya menyampaikan materi tersebut, kalian harus mengikuti saya. Jika saya bilang selamat pagi, kalian ucap pagi luar biasa. Ya begitu ya. Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baiklah. Nah, untuk materi bela negara, yang mana bela negara itu merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ada beberapa unsur dalam bela negara. Nah, yang mana pertama itu adalah cinta tanah air. Ya, ini cinta tanah air loh, bukan cinta-cintaan. Ya, kalian harus cinta tanah air. Bagaimana kita merasakan rasa cinta tanah air itu? Nah, disinilah sebagai materi bela negara inilah untuk merefleksikan ya, atau mengimplementasikan bagaimana cara bela negara itu. Nah, di sini kita harus memiliki cinta tanah air, seperti kita hormat terhadap peraturan, hormat terhadap guru, kemudian rajin belajar juga. Nah, ini termasuk sebagai rasa cinta, atau lagi cinta terhadap budaya-budayanya, cinta terhadap sejarahnya. Nah, ini sebagian dari rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, ada lagi yang kedua. Kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum masuk ke materinya, apakah kalian semua itu dalam keadaan sadar? Atau kalian di bawah alam yang sadar? Nah, ini harus dipastikan dulu. Kalau memang kalian itu benar-benar sadar berbangsa dan bernegara, kalian sekarang di negara mana? Kalian sekarang sekolah di mana? Paham nggak apa yang kalian lakukan nanti setelah sudah masuk sekolah? Nah, yaitu makanya dari itu kalian harus benar-benar sadar, jangan pingsan ya. Nah, gitu. Unsur yang ketiga itu adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban, jangan sampai kalian rela berkorbannya untuk ya si doi. Jangan sampai loh. Yang diutamakan adalah hak dan wajib kalian itu adalah bela negara, berkorban untuk negara, rela loh, dalam hati langsung. Bagaimana kita rela berkorban? Ya, apa-apa yang kita lakukan itu harus secara ikhlas. Sama kalian masuk ke netco, nanti berkorbanlah untuk netco. Jangan sampai kalian memperburukkan netco ini di dalam maupun di luar. Nah, sebagai generasi baru netco, ya, berkorbanlah untuk netco, baik dalam prestasi maupun di dalam kelas, pertemanan kalian di sekolah, atau kalian berkorban untuk sesuatu hal yang baik lah. Itu. Nah, dan juga ada wujud bela negara. Salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini nanti kalian akan belajar apa itu negara, bagaimana dasar negara kalian, apa sumber hukumnya. Nah, di sini kalian akan dididik kewarganegaraannya. Yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Tetapi bagi kalian mungkin belum waktunya untuk wajib militer. Tetapi ada yang harus kalian ikuti, yaitu semi militer biasanya. Nah, ada pendidikan bela negara yang memang wajib, ya. Seperti contohnya ada di sekolah ini yang memang kayak seperti bela negara, itu adalah Paskibra. Nah, Paskibra ini menantang kita untuk sesuatu.
ya, untuk belajar bela negara. Kita dikasih kekuatan, fisik kita harus bagus. Nah, ini sebagai bagian dari bela negara juga. Nah, ekskul seperti ini memang harus bisa diterapkan juga di sekolah. Atau bisa kalian ikuti juga nanti, atau bisa bergabung. Ada lagi wujud dalam bela negara untuk siswa loh, yaitu pada lingkungan sekolah. Nah, bagaimana wujud dalam lingkungan sekolah? Itu adalah kalian harus tertib pada aturan sekolah. Seperti apa? Ya, keseragaman kita dulu. Kalau sekolah kita harus seragam. Jangan seenak-enaknya kita mau masuk sekolah ini. Lihat panduan-panduan dalam aturan-aturan itu. Dan juga rambut jangan sampai panjang. Tetap nanti akan ada sanksi-sanksi yang berlaku juga di aturan itu. Nah, wujud-wujud yang lain adalah kata dan bersikap baik. Bagaimana cara pelaksanaannya? Ya, kalau di depan guru berkatalah dengan sopan. Bapak, Ibu, permisi ya. Nah, itu. Jangan seenak-enak kalian kalau lewat numur tapi tidak ada kata maaf. Ini sering terjadi. Nah, bagi kalian yang baru harus benar-benar memahami. Ini wujud dalam bela negara dalam lingkungan sekolah. Ya. Bersikap baik juga. Pak, instruksi. Pak, permisi. Kami mau ke sini. Jangan sampai kalian berbicara dengan guru itu seperti kalian berbicara dengan teman. Itu berbeda. Ada tata sopan santunnya. Nah, ini bagian dari sikap bela negara. Ada lagi bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh guru atau sekolah. Nah, tugas-tugas tersebut seperti apa? Misalnya ada PR, ya dibikin. Ini wujud dalam bentuk wujud loh, dalam bela negara. Jangan sampai tidak bikin PR atau bikin tugas, ya. Nah, berarti kalian sudah melanggar aturan, hak dan kewajiban kalian sebagai siswa. Coba ikutilah aturan-aturan sesuai yang telah diberikan oleh sekolah. Terus jangan ikut tawuran. Ini sering pemuda-pemuda, apalagi masa-masa kalian ini yang baru masuk, jangan ikut tawuran. Kalau bisa kita mendamaikan loh. Nah, inilah yang konsep dalam Pancasila, mempersatukan, bukan memecah belah. Bahaya ini akan terhadap NKRI kita. Di dalam lingkungan internal kita saja ini kita sudah tawuran, sudah pecah, apalagi secara luas. Jangan main-main kalau seperti ini. Sedikit ada orang-orang yang memang ingin memecah belah pihak. Ini harus kita jaga bersama, harus kita bela. Kita ajarkan dia. Ini yang harus, yang benar, yang begini. Jangan sampai pembelaan negara ini kalian selewengkan. Coba di masa-masa remaja kalian, jagalah emosinya secara baik. Siapa lagi loh kalau tidak kalian yang bela negara? Wujud-wujud semua ini harus dimulai dari para pemuda-pemudinya dulu loh. Bangsa yang besar itu bangsa dari para pemudinya dulu. Pemudanya harus kuat, harus tegas, harus pintar juga. Nah, kalau sudah pemuda dan pemudi yang pintar, negara ini hebat.
Semoga kalian semua ini orang-orang hebat yang masuk dalam Netco ini. Tapi Bapak minta buktikan loh kehebatan kalian. Benar-benar kalian bela Netco dalam lingkungan sekolah ini. Ada contoh-contoh dalam bela negara, yaitu seperti melestarikan budaya daerah kita. Nah, ini harus ditanamkan dalam diri kita semua dengan rasa cinta tanah air juga. Misalnya apa? Ya, budaya bersalaman ini budaya juga namanya. Budaya sopan santun kita, sapa, tegur sapa, ini budaya kita. Budaya belajar yang baik itu budaya kita juga. Nah, kemudian sebagai pelajar kita harus rajin-rajin belajar. Kalau kita tidak rajin berarti kita tidak cinta terhadap negara kita. Bagaimana kita mau bela negara kita sedangkan kita saja tidak rajin? Benar-benar harus dipahami ini. Kemudian taat akan hukum. Nah, apa hukum kalian? Apa sumber hukumnya? Apa dasar hukum kalian? Ya. Nah, seperti Pancasila. Beberapa sila-sila itu ini harus kalian benar-benar kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di sekolah. Dari sila 1, sila kedua, sila ketiga, 4 dan 5. Pertama itu adalah yang harus kalian tanamkan adalah ya memang sila pertama, Tuhan yang Maha Esa. Karena harus ada keyakinan. Dan tidak lain juga adalah sila yang ketiga itu persatuan. Kalau sudah kalian tidak bagus bertingkah atau berpecah dengan kakak senior, itu sudah nggak bagus lagi kalian dalam menerapkan rela berkorban untuk negara. Kenapa kita harus bela negara? Kenapa? Karena apa? Kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah memperebut kemerdekaan kita, memperebut Indonesia ini. Mereka berjuang itu bukan berjuang kayak seperti yang kita sekarang. Berbeda situasi loh. Nah, kita harus bersakti bagaimana para pejuang itu dulu memperebutnya. Apa dengan diambil saja, ditangkap aja? Ini tidak. Sampai darah penghabisan mereka loh. Bayangkan loh. Jika yang berjuang itu pahlawan kita itu adalah kedua orang tua kalian loh. Mereka meneteskan darahnya. Untuk apa? Supaya kita ini tidak dijajah kembali. Nggak mudah loh dalam mempertahankan kemerdekaan ini, tapi tetap kita harus jaga. Jangan sampai terulang lagi peristiwa-peristiwa tersebut. Kasihan pahlawan kita dulu. Ditembaklah tubuhnya, dipotonglah tangannya, disenirlah di dalam apa. Nah, kalian sekarang tinggal ambil senangnya saja kan? Nah, bagaimana rasa kita menghargainya juga? Itu seperti dalam upacara bendera biasa dilaksanakan pada hari Senin. Nah, kalian jangan sampai kalau pada saat pengibaran bendera kalian bermain-main juga. Nah, ini sudah salah. Kalian sudah tidak menghargai bahwa menaikkan bendera itu saja itu agak susah. Butuh perjuangan yang berat. Perjuangan yang lama.
Ini benar-benar yang harus kalian terapkan. Cuman hormat sebentar saja, berdiri berapa jam, nggak 1 jam, itu beberapa menit dalam upacara bendera itu. Nah, ini yang harus Bapak lihat juga nanti. Apa benar kalian di sini ini bisa nggak menghargai para pahlawan? Di sekolah ini ada juga pahlawan kita, yaitu guru. Nah, bisa nggak menghargai guru-guru di sini juga? Jangan seenak-enak, ini sekolah kami, ini sekolah aku. Ini bukan punya ayah lu loh. Bukan nenek moyang kamu yang punya sekolah ini. Jadi tetap ada aturan-aturannya, ikuti, patuh. Kemudian kenapa alasan kita untuk bela negara? Ya kita harus ingin memajukan negara kita kan. Mau nggak maju? Mau nggak maju? Bagus kemajuan itu. Coba kalau negara kita mundur lagi, kita akan terjajah kembali lagi. Nah, kalau kita maju, siapa yang bangga? Loh, kami semua, kita sebagai warga negara loh, yang berjuang, rela dia berkorban untuk bangsanya. Nah, tanamkanlah pada diri kalian, saya ingin memajukan negara. Nah, itu secara luasnya. Kalau secara sempitnya, ya saya ingin memajukan Neko di ajang regional, nasional maupun internasional. Itu lebih hebat lagi. Saya berkeinginan loh. Saya membawa Neko ini. Nah, itulah bagian dari alasan kenapa kita membela negara. Kembali lagi pada pengertian bela negara, yang mana upaya kita untuk mencegah berbagai ancaman atau atau gangguan keutuhan NKRI ini. Nah, ada ancaman-ancaman non semi militer. Nah, ini yang sering terjadi di dalam negara kita. Seperti apa? Seperti aksi radikalisme. Lihat kalian, tontonlah berita-berita yang sekarang, yang terupdate. Nah, ada salah satu orang-orang yang ingin memecah belah pihak kita. Dia tidak setuju dengan aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan yang berlaku. Nah, mereka melakukan aksi yang tak pantas untuk di negara Republik ini. Kemudian adalah gangguan-gangguan lainnya juga. Seperti apa? Berita hoax. Nah, ini kalian sebagai generasi pemuda Indonesia kan harus mencerna dulu berita-berita yang baru itu. Jangan langsung terima dulu, disaring dulu. Ini tidak. Berita langsung disebar, ini langsung di-share di WA maupun di Instagram. Itu nggak boleh. Bagaimana cara kita melihat bahwa berita itu memang benar? Ya kita cek loh. Ada sumber-sumber yang lainnya juga. Bandingkan dengan sumber-sumber lain. Apa benar, apa tidak? Nah, makanya kita tanya lagi kepada pemerintah. Oh, ini benar apa enggak ini beritanya, Pak? Nah, ini sebenarnya ini adalah gangguan-gangguan ancaman juga terhadap keutuhan NKRI ini. Karena harus bisa menjaganya juga. Kalian penerus bangsa. Ya, nah inilah
yang kalian yang harus terapkan dalam mencegah, ya, yang mengganggu kita, yang mengancam kita, baik dalam secara fisik maupun non fisik. Nah, ada lagi sekarang ancaman yang kita hadapi dalam beberapa bulan ini, yaitu apa? Bencana alam. Bencana alam ini memang susah untuk kita mencegahnya, tetapi kita harus bisa mempersiapkan diri kita dalam kebencanaan ini. Mungkin kalian sudah paham apa yang Bapak sebutkan di sini. Bencana yang kita hadapi sekarang adalah bencana pandemi Corona atau COVID-19. Yang dimana pada negara kita ini dimulai pada akhir-akhir bulan Februari atau Maret. Sampai saat ini loh, lihatlah semua kegiatan-kegiatan kita hampir putus. Keadaan ekonomi kita bagaimana? Nah, bahwa ancaman bencana ini akan merusak semua bidang kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ya, persiapan diri kalian, jaga kesehatan kalian sesuai dengan protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker. Nah, pakai masker, ya. Ini sebagai bentuk kita bela negara juga. Jangan sampai dalam masa pandemi COVID-19 ini ada pemanfaatan yang lain. Disalahgunakan pula. Nah, ini jangan sampai pada diri kalian juga. Mari kita bantu. Mari membuat masyarakat yang sejahtera, yang aman, yang damai, terutama pada lingkungan sekolah. Kalau semuanya sudah terkena positif, ya gimana lagi kita mau beraktivitas? Nah, disinilah kita saling bekerja sama untuk menjaga, ya, kesiapan kita di dalam masa depan kita nanti, terutama masa depan kalian semua. Mungkin pesan Bapak cukup sampai di sini. Materi yang Bapak sampaikan untuk siswa-siswa yang baru yang masuk, yang bergabung baru di Netku ini, persiapkanlah diri kalian. Belajar yang baik, patuh pada aturan sekolah ini. Ikutilah. Tak lama loh kalian di sini, cuma 3 tahun. Sebentar. Guru yang lama di sini, bukan kalian. Nah, manfaatkanlah itu. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Terima kasih. Sampai jumpa.